Sementara itu, suasana politik di Asia berubah cepat. Ambisi kaum militer Jepang untuk mendapatkan tanah jajahan di selatan mengobarkan Perang Pasifik yang dipicu pemboman atas pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Pemerintah Hindia Belanda yang terlalu percaya pada kemampuan angkatan perangnya menolak setiap usulan kaum nasionalis untuk ikut serta membantu pertahanan Hindia Belanda dari serangan musuh. Februari 1942, Jepang menyerang Bengkulu setelah berhasil menduduki Palembang, pusat industri perminyakan di Sumatera. Tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang di lapangan terbang Kalijati dekat Subang. Soekarno dan keluarganya dipaksa berangkat ke Padang untuk diungsikan ke Australia bersama pembesar-pembesar Belanda. Perjalanan dari Bengkulu ke Palembang ditempuh dengan truk dan berjalan kaki selama 5 hari. Setelah tertahan di Padang selama 5 bulan, akhirnya Soekarno diizinkan kembali ke Jawa oleh pemerintah militer Jepang yang ingin memanfaatkan popularitasnya untuk mempengaruhi rakyat agar mau membantu Jepang memenangkan Perang Asia Timur Raya. Soekarno dan Hatta sepakat untuk bekerja sama dengan Jepang dalam upaya mencapai kemerdekaan Indonesia. Soekarno dan Hatta akan bekerja secara terbuka, sedangkan Syahrir dan kawan-kawan bergerak di bawah tanah untuk menggerakkan rakyat dan membentuk kader-kader yang akan menjadi tenaga inti dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Karena kerjasama secara terbuka dengan pemerintah militer Jepang, Soekarno kemudian dicap oleh Belanda dan sekutu sebagai antek Jepang yang akan dihadapkan pada pengadilan militer sebagai penjahat perang. Jepang juga membentuk parlemen bayangan yang dinamakan Chuo Sangi-in yang bertugas memberi nasihat kepada pemerintah mengenai berbagai hal. Meskipun fungsi Chuo Sangi-in lebih rendah dibandingkan dengan Volksraad di masa penjajahan Belanda, wakil-wakil yang duduk dalam dewan ini berusaha mempergunakan setiap kesempatan yang ada untuk tujuan nasional mereka.第2回中央参議院が1月30日、最高指揮官臨席のもと、厳かに開院された。yang telah dikemukakan oleh Ketua Panitia Istimewa keempat. Siapa yang mufakat, saya minta berdiri. Terima kasih. Tuan-tuan yang terhormat, tidak ada seorang anggota pun yang tidak berdiri, sehingga boleh saya katakan bahwa seluruh Chuo Sangi-in seia sekata menerima usul panitia keempat itu menjadi jawaban yang sah dari Chuo Sangi-in atas pertanyaan Paduka Yang Mulia Saiko Shikikan yang kedua. Untuk menyiapkan kekuatan yang terlatih, Soekarno mengusulkan agar dibentuk Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA. Meskipun mendapat tantangan keras dari pemimpin lain seperti Hatta dan Syahrir, Soekarno berkeras dengan pendiriannya dan menempatkan kader-kadernya seperti Gatot Mangkupraja untuk masuk dalam PETA. Pada saat Indonesia merdeka, opsir-opsir PETA ini menjadi inti Tentara Nasional Indonesia di samping unsur-unsur pejuang dari kelas sekarang.
yang baru lalu, maka rakyat Indonesia yang berdiam di daerah pemerintahan Kaigun mendapat kebahagiaan yang amat besar. Pada hari itu diperkenankanlah berkibar bendera kebangsaan kita sang merah putih, dinyanyikan lagu Indonesia Raya, serta ditambah kesempatan bagi penduduk di sana untuk ikut campur mengambil bagian di dalam pemerintahan negeri. Dengan bantuan Mensehu serta Jawa Gunsekanbu, maka saya dari tanggal 26 April sampai tanggal 2 Mei yang baru lalu berada di Sulawesi untuk memberi bantuan kepada usaha peperangan dan persiapan Indonesia merdeka. Rakyat Indonesia di daerah Kaigun telah seinsaf-insafnya bahwa dua usaha ini tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Perang yaitu merdeka, merdeka yaitu perang. Juga di sana saya gemblengkan di dalam hati sanubari rakyat bahwa kewajiban kita bukan hanya mencapai Indonesia merdeka selekas mungkin, tetapi memiliki Indonesia merdeka itu buat selama-lamanya. Syarat mutlak untuk memiliki Indonesia merdeka buat selama-lamanya ialah lenyapnya, hancur leburnya imperialisme Inggris, Amerika, Belanda dari benua Asia. Menjelang berakhirnya Perang Pasifik, pemerintah Jepang menjanjikan untuk memberikan kemerdekaan di kelak kemudian hari. Menyambut pernyataan pemerintah militer ini, Soekarno dalam pidatonya di depan Saiko Sakikang menyatakan, Paduka Yang Mulia Saiko Sakikang, dengan hati yang terharu, kami menerima pengumuman bahwa Kerajaan Dainippon memperkenankan kemerdekaan segenap bangsa Indonesia di kemudian hari. Hati dan jiwa kami meluaplah dengan rasa terima kasih yang sekhidmat-khidmatnya kepada Yang Maha Mulia Tenno Heka yang bermurah hati memperkenankan terkabulnya cita-cita kami yang telah berpuluh-puluh tahun itu. Dengan hormat, saya atas nama segenap rakyat Indonesia meminta kepada Paduka Tuan supaya Paduka Tuan mempersembahkan terima kasih kami ke bawah duli Yang Maha Mulia Tenno Heka. Paduka Tuan, di dalam pengumuman Kerajaan Dainippon itu tidak dinyatakan saatnya Indonesia diperkenankan merdeka, kecuali dengan kata-kata di kemudian hari. Tetapi kami pun menyerahkan saat kemerdekaan Indonesia itu kepada Yang Maha Mulia. Yang Maha Mulia lah terlebih bijaksana. Yang Maha Mulia lah terlebih mengetahui. Kami hanya insaf bahwa lekas atau lambatnya saat itu datang adalah tergantung daripada besar atau kecilnya usaha kami untuk mendapat kecakapan-kecakapan yang perlu buat kemerdekaan, dan daripada besar atau kecilnya usaha kami untuk membantu lekas tercapainya kemenangan akhir peperangan Aceh Timur Raya. Tenno Heka, bantai! 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 Tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengucapkan pidato di hadapan sidang PPUPKI yang menawarkan 5 prinsip dasar bagi negara Indonesia merdeka, yang kemudian kita kenal sebagai Pancasila. Usul Soekarno ini secara aklamasi diterima oleh sidang, sehingga tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila.